Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena pada saat ini Engkau memungkinkan kami untuk boleh bersekutu dan mendengarkan sabda firman Tuhan. Karena itu Tuhan, ketika kami akan membaca dan merenungkan sabdamu, kami mohon kepadamu ya Bapa, bimbinglah kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami untuk memahami akan kebenaran firman-Mu, dan mampukan kami untuk memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami jemaat-Mu ya Bapa. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam suasana sukacita karena pada saat ini kita sedang merayakan Hari Pentakosta. Firman Tuhan pada saat ini diambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia Pentakosta. Bunyinya demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini adalah sabda Kristus dengan segala kekayaannya
menetap di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Saudara-saudara, dalam suasana sukacita di hari Pentakosta ini, saya mengajak kita semua merenungkan bagaimana karya Roh Kudus. Karena itu tema kita pada saat ini yaitu Roh Kudus menyatukan. Saudara-saudara, hari Pentakosta atau turunnya Roh Kudus, kalau opa-opa dulu bilang ketuangan Roh Kudus. Ini saudara-saudara, hari Pentakosta ini adalah merupakan hari yang ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi 40 hari sesudah kebangkitan Tuhan Yesus adalah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, 10 hari kemudian diperingati sebagai hari turunnya Roh Kudus. Nah, kalau kita baca di dalam pembacaan kita, turunnya Roh Kudus itu terjadi pada hari Pentakosta Israel. Yaitu hari di mana umat Israel, saudara-saudara, pada waktu itu mereka mengucap syukur kepada Tuhan. Mereka merasakan akan berkat-berkat dan anugerah Tuhan yang dilimpahkan kepada mereka, sehingga mereka mengucap syukur atas panen gandum. Dan itu saudara-saudara, Pentakosta Israel dirayakan 7 minggu. Makanya setelah Paskah Israel, yaitu perayaan peristiwa keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Jadi saudara-saudara, sesudah hari ke-50, jadi kalau Pentakosta itu berarti ke-50. Peristiwa turunnya Roh Kudus dirayakan 50 hari sesudah Paskah. Jadi kita lihat maknanya berbeda. Maknanya berubah, saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita lihat di dalam pembacaan kita tadi, apa yang terjadi ketika hari Pentakosta Israel pada waktu itu. Dan memang kita melihat, saudara-saudara, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah mengatakan kepada murid-murid bahwa dia akan naik ke surga, tetapi dia akan mengirimkan roh penghibur bagi mereka. Jadi murid-murid sudah dipesankan oleh Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan mengirimkan roh penghibur dan murid-murid akan diberikan kuasa oleh Tuhan untuk menjadi saksi. Itu kita bisa lihat. Saudara-saudara, itu dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum dia terangkat ke surga. Nah, kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, saudara-saudara, ketika orang-orang percaya berkumpul, dikatakan jumlahnya sekitar 120 orang yang berkumpul di Yerusalem.
Nah, ketika mereka berkumpul pada waktu itu, maka turunlah Roh Kudus yang sudah dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Tanda-tanda kehadiran Roh Kudus, saudara-saudara, itu dikatakan ada bunyi seperti tiupan angin keras. Angin merupakan lambang dari Roh Kudus, di mana keberadaan angin tidak kelihatan tetapi dirasakan. Begitu juga dengan Roh Kudus, kita tidak dapat melihat bagaimana rupa dari Roh Kudus, tetapi kita merasakan bagaimana kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Kuasa Roh Kudus menyejukkan. Kuasa Roh Kudus menenteramkan. Kuasa Roh Kudus mendamaikan. Kita lihat juga, saudara-saudara, kehadiran Roh Kudus pada waktu itu ada dikatakan lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga kepada para rasul-rasul. Jadi seperti ada nyala api yang hinggap, tetapi tidak membakar. Tetapi nyala api yang hinggap kepada rasul-rasul itu memberikan suatu kobaran semangat kepada rasul-rasul untuk bersaksi melalui kuasa Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kesanggupan kepada mereka. Roh Kudus memberikan suatu semangat yang menyala-nyala kepada murid-murid pada waktu itu. Jadi kehadiran Roh Kudus bukan membakar, tetapi kehadiran Roh Kudus seperti nyala api justru membakar semangat mereka bersaksi. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Dan kita lihat juga di dalam ayat yang keempat, ketika Roh Kudus hinggap kepada mereka, maka para murid pada waktu itu berkata-kata dalam berbagai bahasa lain. Inilah bahasa roh yang diberikan kepada murid-murid. Sehingga pada waktu itu, saudara-saudara, ketika Roh Kudus hinggap kepada mereka, maka mereka mampu untuk berbicara sesuai dengan bahasa dari orang-orang yang berkumpul pada waktu itu. Itu karena kuasa Roh Kudus. Murid-murid tidak kursus bahasa-bahasa, tetapi karena kuasa Roh Kudus, mereka dimampukan untuk berbicara bahasa-bahasa yang lain. Itulah yang terjadi. Mujizat berkata-kata terjadi pada waktu itu. Bahkan para ahli juga mengatakan, saudara-saudara, bukan hanya mujizat berkata-kata, tetapi terjadi juga mujizat di dalam mendengar. Sehingga orang dari berbagai macam bangsa boleh mengerti, boleh memahami apa yang dikatakan oleh murid-murid pada waktu itu. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu orang bingung, tercengang, menyaksikan bagaimana karya Roh Kudus melalui rasul-rasul. Jadi saudara-saudara, kuasa Roh Kudus memampukan mereka untuk memahami satu sama yang lain. Inilah saudara-saudara yang boleh terjadi pada waktu itu. Jadi walaupun mereka datang dari berbagai macam latar belakang bahasa, tetapi mereka
boleh memahami apa yang dikatakan oleh rasul-rasul. Roh Kudus mempersatukan bahasa. Jadi berbeda saudara-saudara dengan peristiwa pada waktu Menara Babel. Yang dulunya bahasa cuma satu, tetapi karena keangkuhan dari manusia, pada akhirnya Allah mencerai-beraikan mereka pada waktu itu. Itu yang terjadi. Tetapi di dalam pembacaan kita tadi, kita melihat bagaimana karya kuasa Roh Kudus yang benar-benar boleh dirasakan, boleh dialami oleh murid-murid, dan boleh dialami oleh orang-orang yang mendengar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, inilah yang diperlukan di dalam keberadaan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan pada masa-masa sekarang ini. Karena pada hari Pentakosta dikatakan juga sebagai hari lahirnya gereja. Jadi murid-murid sudah mulai bersaksi, menyatakan akan kabar sukacita, keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Saudara-saudara jemaat Tuhan, pada masa-masa sekarang ini, kita sebagai gereja yang Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini. Gereja yang harus mempunyai Roh Kudus. Gereja kita yang menyatakan sebagai gereja harus dikuasai oleh Roh Kudus. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita adalah murid-murid Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang mempunyai Roh Kudus di dalam diri kita, maka kita harus dikuasai oleh Roh Kudus. Seperti pada waktu itu saudara-saudara, di dalam pembacaan kita, bagaimana kuasa Roh Kudus mempersatukan mereka. Jadi roh yang ada di dalam kita harus roh yang mempersatukan. Bukan roh pemecah belah. Bukan roh yang mencerai-beraikan. Tetapi ketika kuasa roh ada di dalam kita, maka yang kita nyatakan, yang kita saksikan adalah suatu hal-hal yang mampu untuk memberikan kesejukan. Tetapi pada kenyataan saudara-saudara, kita melihat di dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang-orang yang menyatakan anak-anak Tuhan. Kadang-kadang dalam keberadaan kehidupan kita, kita yang datang dari berbagai macam latar belakang kehidupan, dengan latar belakang suku, bahasa, bangsa yang berbeda-beda. Kadang-kadang saudara-saudara, kita tidak mampu untuk menyaksikan bagaimana kuasa Roh Kudus yang bekerja kepada kita. Karena itu, firman Tuhan pada saat ini mau mengajak kita. Karena di dalam kenyataan, di dalam kehidupan kita antara sesama saat ini seringkali ditandai oleh kegagalan-kegagalan kita di dalam berkomunikasi. Karena kegagalan di dalam berkomunikasi, maka terjadi kesalahpahaman. Akhirnya terjadi suatu konflik. Walaupun kita menyadari bahwa kita sudah diberikan oleh Tuhan suatu kuasa, Roh Kudus sudah hadir di dalam kehidupan kita, sudah dicurahkan kepada kita semua. Tapi kadang-kadang kita tidak mampu
untuk menampakkan karya Roh Kudus dalam kehidupan ini. Karena itu saudara-saudara, melalui firman Tuhan pada saat ini, mau mengingatkan kita, di hari turunnya Roh Kudus ini, marilah kita bangkit kembali, marilah kita membaharui kehidupan kita. Mari kita mau menyadari bagaimana kita membutuhkan curahan kuasa Roh Kudus yang terus ada di dalam kita, agar kehidupan kita diliputi dengan suasana yang damai, suasana yang sejuk, suasana yang menyatukan. Bukan suasana yang mau mencerai-beraikan antara satu dengan yang lain. Kita butuh Roh Kudus yang mengikat persekutuan kita. Kita butuh Roh Kudus yang mengikat kehidupan kita, rumah tangga kita, antara suami, istri, orang tua, dan anak, antara kita dengan sesama kita. Kita butuh Roh Kudus yang mau mengingatkan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus katakan dalam Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi Roh Kudus dikaruniakan kepada kita untuk menyembuhkan semua luka-luka batin kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyembuhkan luka-luka emosi kita. Roh Kudus diberikan kepada kita untuk menyembuhkan luka-luka karena kegagalan-kegagalan kita di dalam berkomunikasi. Agar kedamaian boleh tercipta dalam kehidupan kita, di dalam persekutuan kita, agar supaya benar-benar Roh Kudus semakin mempersatukan kita, dan kita menyaksikan karya keselamatan Tuhan kepada dunia, seperti jemaat mula-mula dulu. Mereka di dalam suatu kesatuan yang indah, mereka menyaksikan akan keselamatan yang Tuhan berikan, sehingga gereja semakin hari semakin berkembang. Karena gereja pada waktu itu adalah gereja yang benar-benar bersekutu dan bersaksi kepada dunia. Biarlah semua saudara-saudara, kita terus diikat oleh kuasa Roh Kudus, agar kita tetap bersatu di dalam satu kesatuan yang indah, dan nama Tuhan yang dimuliakan. Amin.